Halo teman-teman, kembali lagi ya ke channel Zufan Effendi untuk belajar berjualan online. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu Tokopedia ya teman-teman. Nah, jadi terkait video yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu itu yaitu cara menonaktifkan power merchant gimana ya. Nah, terus tadi pagi ada teman-teman ya yang salah satunya yaitu ini itu komentar di video saya yang cara menonaktifkan untuk power merchant di Tokopedia. Nah, ini power merchant ternyata tidak bisa dinonaktifkan, keanggotaan power merchant dibuat otomatis. Artinya, nah ini Kak C dengan akun C37shop67 ini bertanya ya. Nah, ini langsung saya bahas ya. Nah, untuk update-nya itu sekarang itu tidak bisa ya teman, tidak bisa untuk menonaktifkan ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus mengikuti kebijakan yang ada di Tokopedia seperti itu. Nah, coba kita cek ya, kita coba cek dan coba kita pastikan. Nah, kita pertama masuk ke akun Tokopedia kita ya teman-teman, Seller Center Tokopedia. Nah, ini Seller Center Tokopedia. Nah, di toko akun saya ini yaitu ini ya, Power Merchant Pro. Nah, untuk mengecek bagaimana cara menonaktifkan untuk yang sebelum ada kebijakan ini, itu ada di sini teman-teman menunya, yaitu di pengaturan toko. Nah, setelah pengaturan toko, nah ini ya status keanggotaan Power Merchant Pro ini. Nah, ini itu di sini ya. Ini ada di tab yaitu sini ya, tab pengaturan, lalu pengaturan toko. Nah, di sini itu ada yang namanya yaitu Power Merchant. Nah, yang dulunya di video saya dulu itu di sini itu ada untuk penonaktifkan Power Merchant. Nah, untuk saat ini itu tidak bisa teman-teman. Nah, ini ya teman-teman lihat sendiri ya, di sini itu tidak bisa, fiturnya itu sudah dihilangkan dengan sama si Tokopedia-nya. Jadi kita itu harus mengikutinya. Jadi kita nggak bisa ini teman-teman. Nah, ini ada biayanya ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman di sana, lah saya nggak bisa menonaktifkan, ini bagaimana? Nah, memang kebijakan yang terbaru itu sudah tidak bisa. Nah, untuk biaya-biayanya ya kita harus naikkan biaya jual kita ya teman-teman. Jadi kita harus naikkan modalnya. Nah, ini ada download laporan di halaman saldo. Nah, ini untuk laporan biaya layanan transaksi itu. Jadi biaya itunya berapa itu juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini ini misalkan 30 hari itu bisa. Jadi teman-teman selalu cek ya di layanan member Tokopedia ini karena berbayar ya itunya, apa namanya, biaya power merchantnya. Jadi jangan sampai kita kelihatannya untung tapi ternyata itu tidak seperti itu. Nah, ini ya, ini teman-teman cek sendiri biaya-biayanya. Nah, ini service fee, PPN. Nah, banyak juga ya ini ya. Jadi penjualannya. Jadi kita bayar adminnya itu ke admin ini namanya apa namanya, si power merchantnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita harus pendapatan bersihnya ini 30 hari terakhir. Nah, ini kalau kita cek itu keanggotaan seller, jadi seller power merchant saat gabung. Nah, ini ya, ini yang wajib ya, wajib keanggotaan mulai tanggal 1 Mei 2024. Setiap seller yang baru bergabung dengan Tokopedia akan terdaftar sebagai seller power merchant sebagai status keanggotaan toko di tahap awal. Jadi ini wajib ya teman-teman. Nah, biaya layanan sesuai dengan produk terjual. Nah, ini teman-teman, kategori A yaitu 6,5
5%, kategori B yaitu 5,5%, kategori C yaitu 4%, kategori D 3,1, dan ini E ya. Nah, ini fitur eksklusifnya untuk Power Merchant ya. Ini Power Merchant Pro. Nah, ini untuk yang tidak aktif ya. Ini tipsnya. Ini teman-teman cek aja. Ini nanti tak update ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk pengecekan di sini. Jadi kita itu harus mengaktifkan intinya teman-teman. Nah, jadi kita solusinya yaitu kita naikkan harga produknya. Sekian ya teman-teman untuk tutorial untuk menjawab pertanyaan tadi dari Kak ini ya. Semoga terjawab. Sampai ketemu di video selanjutnya.